Jamaah Majelis Salim hadanallah. Pada kesempatan ini kajian kita kelanjutan dari sebelumnya, yakni tentang rumus hidup bahagia dunia maupun akhirat. Yang sebelumnya bisa disimak pada YouTube yang judulnya 5 rumus hidup bahagia dunia lebih-lebih akhirat. Nah, yang pertama tentunya selalu membaca atau berzikir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, ketika diuji dengan suatu ujian, maka membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau istirja ya. Dan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim atau haqalah, yang tentunya dengan mengartikan juga memahami artinya. Nah, yang ketiga adalah ketika mendapatkan suatu nikmat, maka jangan berat, minimal ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur atas nikmat tersebut, yang mudah-mudahan ditambah untuk berikutnya. Karena kalau berbicara nikmat ya, jangankan banyak, satu juga kita nggak bisa ngitung ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat wa in ta'uddu ni'matallahi fala tahsuhu. Jadi kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah satu aja, di sana bukan ni'amillah tapi nikmat Allah ya, itu latusuh pasti nggak bakal bisa. Makanya udah kita mah mau itu mencukupi mau enggak, yang penting setiap dapat nikmat syukuri ya. Pertama dengan membaca alhamdulillah ya, kemudian kalau memang itu berupa harta kita infakkan, kalau berupa ilmu atau kita sampaikan ya, kalau kesehatan panjang umur ya kita harus gunakan untuk ibadah. Nah, sekarang yang keempatnya nih, wa ila betada'a, dan ketika ia memulai bisyai'in sesuatu, qala maka ia membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang keempatnya, rumus ataupun kiat agar hidup bahagia dunia akhirat adalah setiap kali memulai sesuatu ya, tentunya yang bagus-bagus. Nah, itu jangan lupa, jangan malas untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, yang tentunya juga harus tahu artinya dan memahami ya. Ini bismillah dalam istilah agama basmalah ya. Nah, apa sebabnya? Di dalam sarannya ada an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, qala, beliau sahabat Abi Hurairah berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kulumriin, setiap perkara jibalin yang mempunyai tingkah yang bagus, la yubda'u, yang tidak dimulai pihi pada perkara tersebut bihamdillah, dengan memuji kepada Allah, atau dalam keterangan lain mah bismillah ya, dengan bismillah, bahwa aktau, maka perkara tersebut itu putus, yakni tidak ada keberkahannya. Jadi diantara sebabnya kenapa kalau orang itu setiap kali memulai sesuatu yang bagus, agar bahagia dunia akhirat, jangan lupa, jangan malas untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah ya. Itu hadis akhrajahu yang telah dikeluarkan Ibnu Hibban oleh Imam Ibnu Hibban. Bahkan di dalam kitab Tangkiul Qaul ya, dan matannya Lubabul Hadis, ada secara khusus bab yang menerangkan tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, khususnya di bab yang ketiga ya. Nah, diantaranya Nabi SAW bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yakulu, yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, illa zaba, kecuali hancur asyaitonu, setan, kama yadzubu, sebagaimana hancurnya ar-rasasu ya, timah ala nari, di atas neraka, di atas api maksudnya. Jadi itu diantara keutamaan Bismillah ya, dimana kalau orang baik laki-laki maupun perempuan, khususnya kita, membaca Bismillah, nah itu seandainya ada setan nih di dalam diri kita maupun yang mau mendekat kita ya, itu akan hancur ya, sebagaimana hancurnya timah kalau dibakar gitu ya, meleleh kan ya timah. Iya, itu. Kemudian yang dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yakulu, yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, illa amaro, kecuali memerintahkan Allah Ta'ala al-kiramal katibin, malaikat yang mulia yang mencatat, berarti malaikat pencatat ya, khususnya malaikat rokib, ayak tubuh, untuk menulis pidiwanihi, dalam buku catatannya, arba'a mi'ati asaratin, sebanyak 400 kebaikan tuh. Jadi tidak ada seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan khususnya kita yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sekali aja ya. Nah itu Allah langsung memerintahkan kepada kiromal katibin, malaikat pencatat lah, untuk menulis nanti di buku catatan orang yang membaca Bismillah itu ya, kebaikan sebanyak 400. Jadi intinya mah membaca Bismillahirrahmanirrahim itu keuntungannya dapat 400 kebaikan ya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya lagi, man qala
siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim marrotan, satu kali aja, lam yabko, maka tidak tersisa min junubihi, dari dosa-dosanya, zurotun, ya, sedikit pun. Ini ada yang kalau di pesantren mah sebesar biji sawi ya, ataupun atom lah, sesuatu yang sangat kecil yang nggak bisa dilihat kecuali dengan alat khusus ya. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim sekali aja itu sudah menghapuskan dosa sehingga tidak tersisa sedikit pun. Tuh. Kemudian di hadis yang lainnya juga ya, Rasulullah bersabda, man qala, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kutiba, maka dicatat, ismuhu, namanya, minal abrori, termasuk orang-orang yang baik, wa bari'a, bahkan dia bebas, minal kufri, dari kekufuran, wa nifaqi, dan kemunafikan. Jadi siapa aja, laki perempuan, yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seketika itu namanya tuh udah dicatat ya, di dalam setambuk buku catatannya sebagai orang-orang yang baik, dan dia bebas daripada yang namanya kekufuran, terutama munafik nih. Nauzubillah. Karena yang namanya munafik ini lebih berat daripada orang kafir ya. Ya karena memang kalau orang kafir mah jelas musuh. Kalau munafik mah kan musuh dalam selimut ya. Makanya dia mah di nerakanya juga, sebagaimana di dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya pokoknya mah jadi keraknya lah, paling bawah. Kalau ngeliot gimana tuh ya? Ya kalau yang atasnya mah paling jadi nasi. Kalau yang bawahnya mah kerak. Kemudian dalam hadis lagi nih, Rasulullah SAW bersabda, man qala, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, goparo, maka mengampuni Allah lahu, baginya, mata kodama, apa-apa yang sudah lalu, min jambihi, yakni dari dosanya tuh. Jadi siapa aja laki perempuan yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang lalu. Tuh itu ya, makanya wajar kalau orang yang selalu membaca bismillah, khususnya ketika memulai sesuatu yang baik, itu membaca Bismillahirrahmanirrahim itu akal bahagia, baik dunia lebih-lebih akhirat. Nah memang hukum membaca Bismillah ini apa dan bagaimana ya? Nah, itu kalau di dalam kitab Hasyiah Bejuri ya. Ya, Hasyiah Bejuri itu ada kitab sarah kitab Fathul Qorib ya, ada 2 jilid. Itu membaca bismillah itu kebagi 4. Satu adalah sunnah. Nah, tentunya setiap perkara yang dianggap baik tuh ya, maka ketika dia ngerjakan itu sunnah membaca bismillah. Itu dapat pahala ya. Yang kedua haram. Tapi haram di sini kebagi 2 ya. Yang jelas kalau haram mah kalau dibaca bukan dapat pahala malah dosa. Ya, ini khususnya haramnya haram jati. Haram yang benar-benar asli asal ya. Ya seperti umpamanya karena mau mencuri nih supaya selamat gitu ya. Berkah, baca bismillah. Iya, atau haram, mencurinya juga haram, baca bismillah haram double lagi.
Apalagi dipakai wiridan supaya tembus umpamanya nomor angka ya. Wah, itu mah lebih parah. Nah itu ingat, kalau haramnya zat. Nah adapun nanti kalau haramnya sifat mah nggak apa-apa. Seperti umpamanya orang wudhu nih, pakai airnya boleh ngegasap. Maksudnya mah punya orang ya, nggak bilang lagi. Tuh. Itu mah tetap nggak dosa, itu mah nggak, ya nggak apa-apa itu mah, tetap wudhunya sah. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga, hukum membaca bismillah itu ada yang makruh. Makruh itu walaupun nggak disiksa tapi dibenci, yang nantinya bisa menghalangi karunia atau pahala gitu ya. Ini tentunya kalau memang mau mengerjakan sesuatu yang makruhnya zat asli. Contoh maaf ya. Ya kalau ngelihat kemaluan istri itu namanya makruh zat. Itu yang haram, yang makruh maksudnya baca bismillahnya ya. Adapun kalau makruhnya makruh sifat mah seperti umpamanya makan pete gitu ya, makan jengkol atau bawang gitu ya, itu mah enggak makruh gitu. Walaupun itu makruh ya, makan pete, makan jengkol ya karena bau kan ya, termasuk bawang. Yang rokok juga sama tuh, ya dasar hukumah gitu ya. Nah, tapi karena itu mah makruhnya sifat, jadi itu mah nggak apa-apa baca bismillah. Gitu. Nah, kemudian ada bismillah yang wajib. Nah, ini tentunya sepakat dalam mazhab Syafi'i ya, adalah ketika membaca bismillah di dalam surat Fatihah. Mazhab Syafi'i ini. Jadi kalau yang mengatakan nggak wajib, nah itu wallahu alam lah. Memang mazhab lain ada gitu ya. Tapi yang jelas kita mah mazhab Syafi'i itu tetap wajib. Begitu. Bahkan kalau di dalam kitab Ihanatul Thalibin ya, itu tambah satu lagi, yaitu makruh. Mubah ya, sebagaimana hukum syara. Artinya mau baca bismillah silakan, nggak juga nggak apa-apa. Kalau di kitab Ihanatul Thalibin tuh ya, jilid pertama juga. Itu seperti memindahkan sesuatu barang. Banyak barang ada di suatu tempat dipindahkan ke tempat lain. Itu baca bismillahnya mubah. Nah, itu tentang baca bismillah. Tadi ya kan di antara hukum baca bismillah ada yang haram dan makruh ya. Nah, terkait dengan membaca bismillah di dalam Al-Qur'an. Kalau memang surat-surat yang lain itu sunnah membaca bismillah. Ya bahkan walaupun di tengah-tengah tuh. Makanya ketika jadi imam baca bismillah itu ketika baca surat ya, bukan yang dari awal aja, yang tengah-tengah juga sama. Adapun nanti kalau surat Baroah atau surat Taubat ya, nah itu justru haram kalau di awal. Walaupun ada juga yang mengatakan makruh, tapi yang lebih besar itu adalah haram. Nah, kalau di pertengahan itu makruh. Nah, alasannya apa? Karena memang ada juga yang mengatakan surat itu masih ada hubungan dengan surat sebelumnya. Keduanya memang di dalam surat itu adalah ceritanya tentang peperangan. Nah, terutama memang banyak kaum muslimin yang syahid gitu ya. Makanya Allah murka itu nggak baca bismillah. Nah, makanya di dalam surat Baromah ya bisa dilihat ya, seluruh Al-Quran juga nggak ada kan bismillahnya. Ya mah hanya pakai bagaimana? A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbaril izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minina. Baru atun tuh. Ada kan di sampingnya tuh ya. Nah itulah tentang bismillah
rumus yang kedua kalau kita ingin hidup bahagia dunia akhirat ya, rumus yang keempat maksudnya. Kemudian wa idza aproto ataupun uprito ya. Dan ketika aproto benar. Dan ketika terlanjur minhu darinya janbun suatu dosa. Aksaro yakni dia itu banyak berbuat janban dosa. Sodiron yang keluar atau yang dikerjakan minhu darinya kola, maka dia membaca astagfirullahaladzim wa tubu ilaih. Jadi rumus bahagia hidup dunia akhirat yang kelima atau yang terakhir, itu kalau memang dia terlanjur berbuat dosa nih, sebab memang yang namanya manusia mah yang paling baik bukannya yang nggak pernah berdosa, nggak ada ya. Tapi yang berbuat dosa karena terlanjur kemudian tobat, diantara dengan beristighfar tuh, mohonkan ampun. Jadi dia buru-buru membaca astagfirullahaladzim wa tubu ilaih, yang artinya ya Allah, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan tobat kepada Allah, gitu, kembali ya. Gitu. Nah, ini apa sebabnya? An Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulukum, apakah atau tidakkah aku menunjukkan kepada kalian ya, ala daikum, atas penyakit-penyakit kalian, wadawaikum, dan obat-obatnya ya. Nah, inna da'akum, sesungguhnya penyakit-penyakit kalian, azunubu, itu dosa. Wadawa akum, dan obat-obat kalian, al istighfaru, itu istighfar. Jadi ya, yang pertama nih, kenapa kalau orang yang terlanjur berdosa kemudian dia langsung beristighfar dengan membaca astagfirullahaladzim wa tubu ilaih, ini akan bahagia dunia akhirat. Karena tadi Rasulullah pernah ya menawarkan ataupun memberitahu bahwa tentang penyakit dan obat ya pada diri kita nih. Nah, perlu diketahui bahwa penyakit-penyakit kita adalah dosa, sedangkan obatnya adalah istighfar tuh. Ini adalah rawahu Ad-Dailami, hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Bahkan nih, wa an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima, siapa orang yang melazimkan al-istighfar, istighfar, ja'ala, maka menjadikan Allah lahu baginya, min kulli dikin, dari setiap tiap kesempitan, mahrojan, jalan keluar, wa min kulli hamin, dan dari segala keprihatinan, parojan, itu pembukanya, wa razaqahu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya, min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi yang kedua ya, kenapa orang kalau beristighfar, khususnya setelah dia
berbuat dosa itu bahagia ya dunia akhirat. Nah, karena itu tadi tuh bahwa siapa aja nih, ini sebenarnya mau berbuat dosa mau kagak ya. Pokoknya mah banyakin aja terus, nggak bosan-bosan, apalagi malas mah ya. Dia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim tuh. Nah itu insya Allah dengan memperbanyak istighfar dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar daripada kesempitan dan segala keprihatinannya, kesedihannya, kegalauan akan dihilangkan. Bahkan Allah memberikan rezeki yang gak disangka-sangka tuh. Itu rawahu hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Daud dan Imam Abu Daud, wa Ibnu Majah juga Imam Ibnu Majah. Nah, berkenaan dengan keuntungan istighfar ini, ada hadis lagi nih, wa an Abi Bakrin Siddiq, dari sahabat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, alaikum senantiasalah kalian bila ilaha illallah, untuk membaca la ilaha illallah, istighfari dan istighfar. Paksiru maka perbanyaklah minhuma dari bacaan la ilaha illallah dan istighfar. Fa'inal iblisa, karena sesungguhnya iblis, qala itu pernah berkata, ahlaktu, aku sudah membinasakan annasa manusia bizunubi dengan dosa-dosa. Tapi wa ahlaku nih, ternyata manusia itu juga membinasakan aku bila ilaha illallah, dengan membaca la ilaha illallah wal istighfari dan istighfar. Nah, falamma ra'aitu, maka ketika aku melihat jalika, manusia membaca itu la ilaha illallah dan istighfar, ahlaktuhum, maka aku membinasakan lagi kepada manusia bil ahwai, dengan hawa nafsu. Tapi wahum, manusia itu ya sabuna, itu menyangka annahum, bahwa mereka muhtadun, itu selalu diberikan hidayah. Jadi ini yang ketiga ya, alasan kenapa kalau orang itu selalu beristighfar itu insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Nah, karena ini ada suatu hadis sabda Nabi ya, bahwa Nabi memerintahkan kepada kita khusus selaku umatnya untuk selalu membaca la ilaha illallah dan astagfirullah. Ini banyakin ya, karena iblis tuh yang memang tugasnya ini menyesatkan kita, membinasakan kita ya, itu juga udah berkata bahwa aku sudah membinasakan manusia dengan dosa-dosa itu. Jadi dosa-dosa yang disebabkan oleh iblis ya, itu adalah memang udah kerjaan iblis ya untuk membinasakan kita. Tapi ternyata nih, manusia susur kita itu juga bisa menghancurkan iblis dengan bacaan la ilaha illallah dan astagfirullah atau istighfar. Tapi ternyata iblis nggak cukup sampai di situ ya. Begitu udah ngelihat, aduh, kirain mah makin jauh gitu terjerumus. Ternyata begitu setiap kali berdosa dia membaca la Allah, membaca istighfar, atau bukannya saya menghancurkan manusia, justru manusia yang ngancurin saya. Nah, tapi saya nggak kehabisan akal. Nah, kemudian saya binasakan lagi tuh manusia, kata iblis, dengan hawa nafsu. Sehingga ya dia udah merasa suci, udah merasa soleh gitu ya, itu nggak menyadari. Nauzubillah tuh. Makanya hati-hati ya. Itulah hadis riwayat rawahu, hadis riwayat Al-Imamu Imam Ahmad wa Abu Ya'la dan Imam Abu Ya'la. Bahkan juga di dalam kitab Lubabul Hadis atau sarahnya Tanggul Kaul ya, itu ada bab secara khusus
tentang keutamaan istighfar, khususnya di bab yang ke-20 kalau nggak salah ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, kasratul istighfar, memperbanyak istighfar atau membaca istighfar, astagfirullahaladzim ya, tajlibu itu bisa narik rizki. Makanya wajar kalau bahagia. Nah itu kita kalau lagi usaha ya, udah. Kalau seandainya lagi sepi atau nggak ada ini, jangan ngedumel. Banyakin istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Insya Allah ya. Gitu. Gitu. Bahkan masih di dalam kitab Lubabul Hadis atau Tangkil Kawal ya, Rasulullah bersabda, aksiru, perbanyaklah minal istighfari, dari istighfar, paman aksaro, maka siapa orang yang memperbanyak min dari istighfar, ja'ala, maka pasti menjadikan Allah lahu baginya, mingkuli hamin, ya, dari setiap kesedihan, mingkuli gomin, dari setiap kesedihan, wahamin, dan kesusahan, parojan, jalan keluar. Bahkan warazaqahu, Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasibu, dari jalan yang enggak ia sangka-sangka. Hampir seperti tadi gitu ya. Intinya mah yang namanya istighfar pokoknya mah serba gitu ya, multi. Jadi bisa menghilangkan kegalauan gitu ya, kesedihan, kemudian bisa membuka bahkan narik rezeki, juga dosa-dosa kita juga bisa hapus. Ya. Makanya wajar sekali lagi kalau orang itu senantiasa membaca istighfar, terutama ketika dia itu terlanjur berbuat dosa, dengan bacaan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu akan bahagia dunia, lebih-lebih akhirat. Nah itulah dua rumus hidup bahagia dunia akhirat sebagai sambungan kajian sebelumnya yang jumlahnya ada 5 kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat. Ya, disimpulkan 1 ya, dia selalu membaca la ilaha illallah. 2, kalau umpamanya dia kena musibah baik besar maupun kecil, membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditambah wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang ketiganya, ketika dapat nikmat itu jangan berat, jangan malas untuk membaca alhamdulillah sebagai syukur atas nikmat. Yang keempatnya tadi ya, setiap memulai sesuatu yang baik itu juga jangan berat untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, yang terakhir, ya ketika dia terlanjur berbuat dosa ataupun umpamanya tidak berdosa pun, perbanyaklah membaca istighfar. Ya, dengan bacaan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mungkin cukup demikian dan sekian, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.